107,2 Serambi FM. Syedalun, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa pagi hari ini kita akan berbincang dalam talk show interaktif kita yang merupakan kerjasama Radio Serambi FM dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Dan pastikan Anda juga bisa bergabung di pagi hari ini di 0651637172 atau juga langsung bisa menyaksikannya di Facebook Serambi FM, yaitu Radio Serambi FM, atau juga live Instagram kita Syedalun. Anda juga bisa mendengarkannya. Dan pastikan juga Anda bisa bergabung karena hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat kita akan berbincang dengan tema registrasi produk pangan olahan. Dan sudah hadir juga di studio Serambi FM dua orang narasumber saya. Ada Dr. Nuraihan MKM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga di samping saya ada Bapak Muhibbuddin STP yang merupakan Kepala Seksi Sertifikasi BP POM di Banda Aceh. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun sekarang juga lagi masa pandemi, tentunya juga kita harus memberikan informasi-informasi terupdate kepada Syedalun kita, khususnya juga terkait dengan produk pangan olahan. Nah, kalau Syedalun kita berbicara mengenai produk pangan olahan, ini kan tentunya juga sudah tidak asing lagi nih, terutama bagi para pelaku UMKM. Nah, karena sebagian besar para pelaku UMKM ini bergerak di bidang pangan olahan. Nah, di mana peran UMKM ini juga sangat penting karena juga sebagai salah satu kekuatan pendorong ekonomi negara dan juga kekuatan pendorong ekonomi keluarga, terutama di masa pandemi corona seperti saat ini. Namun tentunya juga kondisi ini sering sekali belum diimbangi dengan produk pangan yang terjamin keamanannya, kemudian juga dan mutunya juga ini masih belum terjamin. Dan untuk itu perlu dilakukan registrasi produk pengolahan pangan sehingga nantinya bisa terjamin nih keamanan mutu serta juga gizinya. Lantas sebenarnya seperti apa sih proses registrasi produk pangan olahan? Nah, ini Anda harus mengikuti talk show interaktif kita hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung saja nih, mungkin untuk Ibu Raihan dulu, kalau kita berbicara mengenai registrasi produk pangan, kenapa sih sebenarnya harus dilakukan? Tentunya juga di luar sana Syedalun itu bertanya-tanya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, ngapain sih harus diregistrasi begitu? Untuk ekonomi aja sulit, registrasi lagi bagaimana dengan biaya segala macam. Nah, silakan Bu Raihan. Ya, terima kasih. Saya panggilnya apa nih? Vera. Mbak Fea. Ya, bisa. Terima kasih Mbak Fea. Jadi kalau kita melihat kata-kata registrasi, registrasi itu kan maknanya pendaftaran. Nah, kenapa itu harus didaftarkan? Tentunya karena kami yang duduk di pemerintahan harus menjamin semua bahan yang ada, produk yang ada di di tengah masyarakat itu keamanannya itu baik dari mutu dan gizi serta isinya itu layak untuk dikonsumsi dan tidak berbahaya tentunya. Nah, bagaimana kita mau menjamin? Tentunya harus didaftar dulu. Makanya begitu bahan itu didaftar, kita akan lebih mudah di dalam melakukan penilaian keamanan, mutu dan gizinya. Baik itu bahan yang sudah sebelum diedarkan maupun bahan yang sudah diedarkan, seperti itu. Baik, jadi artinya harus diregistrasi terlebih dahulu, didaftarkan terlebih dahulu sehingga kita tahu nih bagaimana kualitas mutunya, seperti itu ya Bu Raihan. Baik, nah kalau kita berbicara instansinya, ini sebenarnya siapa sih yang berwenang, instansi terkait juga dengan mengawasi, kemudian juga dalam hal produk pangan ini? Mungkin Pak Muhib bisa menjawab, silakan Bapak. Mungkin sebelum masuk ke instansi yang berwenang, mungkin saya perlu jelaskan sedikit mengenai pangan ini. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi pangan itu sendiri dibedakan menjadi pangan segar dan juga pangan olahan, seperti itu. Jadi kalau pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan secara langsung gitu, seperti ada melakukan pengolahan minimal, misalkan dia dilakukan pencucian, pengupasan, lalu penggilingan, pemotongan, itu termasuk kategori pangan segar. Tapi kalau pangan olahan ini adalah pangan ataupun minuman yang mengalami proses tertentu dengan cara metode tertentu, bisa ditambahkan bahan-tambahan pangan maupun juga tanpa bahan tambahan pangan. Nah, tadi berdasarkan kategori pangan segar dan juga pangan olahan,
Jadi ada kategori pangan segar asal tumbuhan dan juga kategori pangan segar asal hewan. Ini kewenangannya ada di Kementerian Pertanian yang mengawasi. Lalu juga ada pangan segar asal ikan. Ini pengawasannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ya domainnya pangan olahan ini baru ada di Dinas Kesehatan dan juga di Badan POM. Jadi ada kategori pangan segar, pengawasannya di Kementerian Pertanian dan juga pangan segar asal ikan di Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga kategori pangan olahan ini pengawasannya di Kemenkes ataupun dalam hal ini Pemda dan Dinas Kesehatan gitu ya, dan juga Badan POM. Itu kewenangannya ada di situ berdasarkan peraturan tadi. Baik, artinya berbeda-beda. Jangan sampai nanti Syedaralun ingin mendaftarkan produk olahannya pangan segar tapi datangnya ke BP POM atau juga ke Dinkes begitu ya. Betul. Berarti kriterianya harus tahu kalau produk pangan segar itu tumbuhan atau juga tadi ada yang dari hewani ikan itu dari Kementerian Kelautan, sedangkan yang segar tumbuhan itu dari pertanian. Betul. Kemudian pangan olahan lainnya itu domainnya dari Dinkes dan juga BP POM. Benar. Nah, kalau kita berbicara mengenai pangan segar, kemudian juga baik tadi berasal dari tumbuhan, hewan, kemudian juga ada yang ikan segala macam. Ini kan banyak sekali nih. Sampai nanti ada juga pangan yang sudah tidak diproduksi di rumah tangga, kemudian juga ada skala pabrik, kemudian juga pangan olahan yang dibuat di rumah tangga. Ini kan sekarang banyak sekali. Apalagi di era pandemi kan ibu-ibu di rumah harus menguras otak, kemudian juga membuat produk-produk olahan pangan yang di rumah saja. Nah, mungkin sebenarnya dari dari Ibu Rayhan sendiri mungkin bisa menjelaskan kriteria yang termasuk sebenarnya apa saja sih pangan segar yang tadi asal tumbuhan, asal hewan, kemudian asal ikan, hingga nanti ada pangan segar yang diolah di rumah atau juga di pabrik. Silakan, Ibu Rayhan. Jadi semenjak masa pandemi COVID ini sepertinya ibu-ibu maupun remaja-remaja itu baik yang putri-putra kayaknya lebih kreatif ya. Yang sebelumnya belum pernah diolah jadi diolah. Terus yang sebelumnya buahnya tuh hanya di hutan tiba-tiba sudah diolah Iya, dituntut jadi kreatif nih Bu. Dituntut jadi kreatif. Dan ini mungkin salah satu sisi positifnya begitu. Jadi kalau kita melihat itu contoh pangan segar asal tumbuhan itu seperti ada kurma, kopra, biji lada, beras, buah utuh segar, sayuran segar, sayuran kering, biji kopi segar, seperti itu tanpa sangrai ya. Kalau misalnya contohnya pangan segar asal hewan itu ada susu segar baik dari sapi, kambing, kuda mungkin ya kalau dari Takengon ya. Nah, bisa diolah lagi nanti menjadi produk-produk yang lainnya gitu. Terus ada karkas daging beku, telur asin mentah, sarang burung walet, madu murni, nah seperti itu. Nah, kalau contoh pangan industri rumah tangga itu semua jenis pangan yang mengacu kepada lampiran peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi IRT, seperti misalnya ada minuman serbuk, abon ikan kering, minyak kelapa, dodol ya yang terkenal itu, gula Jawa, keripik, sele, sirup, nah seperti itu. Nah, kalau contoh pangan MDML itu ada seluruh jenis pangan olahan, misalnya seperti air mineral ya dalam kemasan, ikan sarden dalam kaleng, kemudian ada minuman sari buah jeruk atau buah-buah yang lainnya, susu full cream UHT, formula bayi, dan minuman ibu hamil dan yang sejenisnya seperti itu. Baik, nah dari semua tadi produk olahan, baik itu tadi pangan segar, kemudian pangan olahan, apakah memang semuanya harus diregistrasi Pak? Gitu, nggak bisa dijual gitu aja. Aduh males nih, harus diregistrasi, nanti ribet segala macam gitu. Memang harus diregistrasi? Iya, berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi ada Undang-Undang Pangan, begitu ya. Ada juga Undang-Undang Nomor 86, Peraturan Pemerintah Nomor 86 tentang keamanan pangan. Juga ada Peraturan Kepala Badan POM tentang pendaftaran pengolahan. Jadi di situ dijelaskan bahwasannya setiap pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang diimpor, yang tujuannya untuk diperdagangkan, begitu ya, dalam kemasan eceran, itu sebelum didagangkan itu wajib memiliki izin edar. Mungkin ada pengecualiannya, misalkan pengecualiannya beberapanya di antara lain adalah untuk pangan siap saji, itu tidak perlu ada izin edar. Ataupun untuk pangan yang
masa simpannya kurang dari 7 hari, itu juga tidak perlu wajib izin edar begitu. Oke, jadi kalau ibu-ibu di rumah punya mie caluk itu nggak harus punya izin edar Iya, begitu ya? bayangkan bagaimana harus misalkan ada risol gitu atau bakwan gitu harus ada izin edarnya, repotnya seperti apa. Baik. Terus izin edarnya keluar nanti makanan udah basi. Ya. Karena juga durasinya itu biasa 1 hari sudah Iya, habis, kecuali benar. kalau mungkin makanan yang seperti food frozen seperti itu mungkin Iya, bisa dilakukan itulah izin makanya edar. kan dikecualikan untuk makanan yang daya simpannya kurang dari 7 hari. Aha, dan ini juga menjadi informasi yang penting, jangan sampai nanti Syederalun ingin terkenal sekali begitu, jadi risol olahannya juga harus dilakukan registrasi. Ada tata caranya, kemudian juga tadi ada perbedaannya, apakah itu pangan segar atau juga pangan olahan. Tapi kalau kita berbicara sebenarnya mengenai perbedaan izin edar PRT, tadi ada SPP IRT, kemudian juga ada dengan MDML BP POM, itu sebenarnya bagaimana sih perbedaannya begitu? Vera sendiri bingung, apalagi mungkin masyarakat yang masih belum tahu apa-apa. Ini mungkin bisa Bapak Muhib dulu, kemudian nanti akan dibantu jawab juga sama Ibu Rehan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi perbedaan mendasar antara izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu adalah izin edarnya nanti dalam bentuk PIRT nomor ataupun SPPIRT atau sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga. Kalau izin edar dari Badan POM nanti BPOM RI, MD dan ML. MD ini adalah kategori makanan yang diproduksi dalam negeri. ML ini memproduksi makanan yang diproduksi di luar negeri dan diimpor ke negara Indonesia. Jadi makanya registrasinya MD untuk registrasi dalam negeri, ML untuk registrasi luar negeri. Nah, perbedaan mendasarnya adalah dari tempat produksinya. Kalau untuk industri rumah tangga yang pengawasannya ada di Dinas Kesehatan, itu tempat produksinya bertempat tinggal di rumah tangga, diproduksi di rumah tangga dengan peralatan manual hingga semi otomatis. Sedangkan ketika pendaftaran di Badan POM berarti produksinya tidak lagi dilakukan di rumah tangga, jadi sudah bukan skala home industry lagi, jadi sudah skala pabrik gitu ya, ataupun berpisah dari tempat tinggal ataupun rumah tangga dia. Seperti itu. Kira-kira mungkin bisa Dr. Rehan menambahkan. Seperti yang sudah disebut awal oleh Pak Muhib ya. Kriteria mendasarnya itu sebenarnya 2 saja ya. Yang pertama itu terkait dengan tempat pengolahannya. Kalau itu masih bertempat di rumah di mana dia tinggal, di situ dia olah, nah itu berarti daftarnya itu ke Dinkes seperti itu. Nah, yang kedua itu diproduksinya secara manual atau semi otomatis. Yang dimaksud dengan semi otomatis seperti ini kayak kocokan telur seperti itu ya. Nah, jadi makanan olahan terus dipakein kocokan telur. Atau penggilingan bawang goreng. Nah, itu kan seperti itu banyak tuh. Sekarang ibu-ibu kan kreatif nih, banyak beredar berbagai macam model bawang goreng yang siap saji. Nah, itu masuk ke dalam bahan PIRT karena diolahnya masih di rumah. Terus bahannya juga baik secara manual maupun semi otomatis, mungkin pakai penggilingan bawang goreng biasa aja seperti itu ya. Nah, itu tentunya pendaftarannya di Dinkes. Tetapi kalau sudah lebih di kategori di atas itu, tempatnya sudah secara khusus baik pabrik kecil maupun pabrik yang besar, itu mungkin lebih ke BP POM lah. Oke, jadi kalau ibu-ibu masih buat kerupuk emping tapi di rumah saja, ini daftarnya ke Dinkes seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah besar, melibatkan para tenaga kerja juga banyak, langsung ke BP POM seperti itu. Benar, cuman perlu ditekankan lagi di sini, untuk produk yang didaftarkan Dinas Kesehatan itu ada nanti di Peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2018. Jadi memang saklek ada di sana seperti itu. Baik, nah untuk pemirsa di rumah yang saat ini juga mungkin sudah punya produk olahan rumah tangga tapi belum terregistrasi, ini bukan risol ya, bukan bakwan juga begitu. Yang masa tahannya itu bisa 7 hari lebih. Betul, seperti itu. Mungkin tadi ada abon sapi atau juga abon dari lele mungkin sekarang yang lagi digandrungi juga oleh masyarakat. Bisa nih langsung pikirkan kira-kira gimana sih nanti cara meregistrasinya. Dan tentunya juga kita nanti akan menunggu Syederalun untuk bisa bergabung bersama kita di 0651 637172. Dokter Rehan tadi ingin menambahkan, silakan. Jadi mungkin para ibu-ibu atau remaja putri itu paling gampang buka dulu deh peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018. Nah, jika itu masuk ke dalam lampiran itu, tentu pendaftarannya itu di Dinkes. Tapi kalau sudah di luar dari itu, maka silahkan mendaftar registrasinya itu di Balai POM.
Baik, tadi sudah disebutkan buka saja peraturan nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi industri rumah tangga seperti itu ya Bu Raihan, dan selebihnya nanti juga bisa membukanya di BPOM di nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan di BPOM-nya sendiri. Benar. Seperti itu. Dan tentunya juga untuk informasi lebih lanjut jangan kemana-mana, karena kita nanti akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan ini. Tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.